Saya pergilah, saya lihatlah itu di Gunung Sari itu plan itu papan nama ya. papan nama persiapan pondok pesantren Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah. Belum Hidayatullah ya. Hidayatullah. Ada sejarahnya itu, kenapa nanti dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Meskipun agak Ya, sehat-sehat orang tua. sehat-sehatnya orang tua ya. Ya Set, ini kita mau bincang-bincang terkait dengan sejarah dari Ustadz hijrah ke Hidayatullah. Itu tahun berapa Set ya? Jadi sebenarnya saya koreksi, bukan hijrah Hidayatullah karena kita yang bikin. Oh iya. Kan Ustadz yang Ya. Jadi ceritanya itu dulu Ustaz Abdullah Said ini ya. Sebenarnya saya cerita dalam konteks pesantren ya. Iya. Bukan sebagai almarhum itu pelarian dari Sulawesi Selatan, tapi ini sudah ada rancangan bikin pesantren. Ya sebelumnya itu prolognya itu beliau itu mengadakan dakwah keliling setiap hari Minggu, hari Ahad di Balikpapan. Pada saat itu sangat asing sekali ya. Dari masjid ke masjid ya? Iya, istilah dakwah sendiri itu masih sangat jarang didengar ya. Istilah dakwah aja Ya, sudah masih enggak ada itu. Karena orang pada waktu itu Balikpapan memang orang datang ke sini bukan mencari kerjaan, itu mencari uang. Yang pada saat itu sangat banjir sekali memang dengan datangnya perusahaan asing untuk mengelola minyak. Iya. Dan lebih dahulu daripada itu itu kayu iya. Yang di mengelola kayu Kalimantan itu illegal logging. Iya. Dan itu diekspor dengan kayu gelondongan itu, kayu bundar itu. Tidak diolah dulu, tidak digergaji, tapi masih utuh ya. Masih utuh itu dipotong-potong baru diangkut kapal. Dan itu rata-rata dikerjakan manual itu. Manusia ya. Manusia itu dipakai senso itu masuk hutan. Jadi bukan alat berat. Istilahnya pada waktu itu banjir kap. Banjir kap. Banjir kap, enggak tahu itu dari mana istilahnya. Artinya apa sih banjir kap? Apa itu ya? Saya sendiri tidak tahu karena saya sendiri tidak tahu itu apa maksudnya itu banjir kap. Tapi kira-kira maksudnya itu banjir uang. Bukan juga. Ya memang banjir uang sih, tapi bukan itu maksudnya. Banjir peluang cari uang. Artinya waktu itu kayu mulai digarap itu dan jor-joran orang itu waktu itu. Pada saat itulah orang-orang dari Sulawesi itu pada datangan itu. Banyak orang datang. Termasuk Ustadz juga ya? Bukan, saya lebih dahulu datang itu tahun 71 dan bukan dalam rangka itu. Saya pada waktu itu justru kerja di perusahaan ekspedisi, paman punya itu. Ekspedisi kirim-mengirim gitu. Ekspedisi membongkar kapal itu. Jadi termasuk kapal-kapal yang penuh itu ya kita memfasilitasi membongkar itu, dan banyak sekali itu. Sampai di daerah Kampung Baru ya? Iya, Balikpapan, tapi pelabuhan rakyat pada waktu itu kan di Kampung Baru. Iya. Ya, jadi dua bersamaan itu, eksplorasi minyak dengan kayu itu. Orang pada datangan semua ya. Tapi pada waktu itu juga ya muncul eksesnya itu. Ya, kadang-kadang kan tidak segera orang dapat kerjaan itu. Nganggur dulu beberapa hari. Kalau sudah habis uang ya mau apa kalau tidak melakukan kejahatan. Banyak kriminal ya. Nah, pada saat itu juga lah itu kegiatan Ustadz Abdullah Said itu saya dengar. Nah, pada waktu itu saya memang waktu itu saya sudah pindah kerja di perusahaan asing.
Oh, bukan lagi di ekspedisi Ya, paman ya. ya. Di apa itu Ustaz, perusahaan asingnya? Ada anunya mitranya perusahaan survei minyak yang kerjanya itu offshore navigation, pengoboran minyak lepas pantai. Nah, dan itu kerjaan di pinggir-pinggir pantai itu untuk menghubungkan itu tempat-tempat. Bukan bridging Ustaz ya? Lain lagi berizin. Lain lagi berizin. Offshore navigation, navigasi. Oh, navigasi. Nah, waktu itu saya tidak tahu kenapa saya kok kurang senang ya, padahal gajinya besar kan. Gajinya besar Ustaz ya? Wah, tidak usah saya bilang nanti. Perusahaan Ya, asing kan? menggiurkan lah perusahaan asingnya. Ya, tapi saya kok kurang senang itu karena satu-satunya orang Indonesia di situ saya. Satu-satunya? Ya, ada orang Malaysia satu, kemudian orang Inggris, orang Australia, dan orang Amerika. Ustaz sudah bisa bahasa Inggris waktu itu ya? Saya memang latar belakang saya itu di waktu kuliah itu bahasa Inggris, tapi saya belum fasih, saya belum aktif itu bahasa Inggris. Jadi saya itu kemana-mana itu ngantongin kamus terus itu sambil belajar kan. Sambil belajar. Iya. Kalau boleh tahu Ustaz sekolahnya di mana? Sekolahnya, kuliahnya? Di IKIP. Di IKIP Makassar. Pertama IKIP itu pisah dari Unhas. Oh. Jadi tahu itu Nur Samsa itu rektor pertamanya itu IKIP itu ya. Saya bilang saya persis masuk itu. Bisa. Tapi saya karena hidup saya prihatin pada waktu itu, tidak mungkin saya melanjutkan kuliah, ya saya mundur saja. Oh, tidak selesai. Tidak selesai, hanya 2 tahun saja. Terus kerja tadi sendirian orang Indonesia saja? Sendirian orang Indonesia. Dan itu tes kan saja? Enggak. Di waktu itu gampang sekali lah karena paman saya itu banyak punya kapal. Nah, perusahaan yang saya tempati itu membutuhkan kapal-kapal itu untuk kemana-mana itu, Selat Makassar, ke Tanjung Aru, di laut saja itu kerjanya. Jadi kita itu menjaga radio di pinggir pantai, termasuk di Sangatta yang belum ada apa-apanya itu. Ya, pernah saya di hutan pinggir laut itu sendiri. Nah, itu yang membuat saya kurang nyaman ya, kurang enjoy di situ. Sampai kaget itu orang asing, saya bilang saya mau keluar. Itu apa problem, saya bilang tidak ada problem, pokoknya saya mau keluar. Karena kurang nyaman. Nah, waktu menganggur itulah saya dengar itu ada kegiatannya Ustaz Abdullah Said itu. Memang saya senang itu mendengarkan dakwah itu karena dari kampung memang sudah biasa juga Ustaz ya. Bukan di sini. Ya, artinya waktu itu sudah ada biasa itu dari Dewan Dakwah, terutama dari Muhammadiyah datang diundang Pertamina. Saya sedang mendengarkan itu. Nah, Ustaz Abdullah Said itu setiap minggu tuh saya cari itu, keliling cari-cari, wah di mana itu ya. Nah, akhirnya saya pergi mencari kursus bahasa Inggris. Saya mau perdalam itu bahasa Inggris. Ketemulah saya di Kelandasan itu ada seorang alumni juga dari sekolah saya di Makassar itu, perempuan Cina, mengadakan kursus bahasa Inggris. Saya sempat 2-3 kali di situ kursus bahasa Inggris. Saya tanya dari mana, dari Makassar. Ya pokoknya alumni dari IKIP itulah. Tapi wah terganggu juga salat saya karena dia mulai itu pas maghrib. Saya waktu itu ya sudah tak lah sedikit salat. Walaupun belum masih dietahui tapi salat sudah rutin ya. Iya, saya sudah hendak ini mau kursus salat, tidak terlambat sedikit ya terlambat pergi kursus karena salat atau tertinggal salat karena pergi kursus. Berhenti saya cari lagi, terus diberitahu orang bahwa di Gunung Sari itu di di depan Restu Ibu sekarang itu, rumah sakit Restu Ibu ya. Ya, itu rumahnya Haji Rasid, pamannya Pak Wanandi itu, katanya di situ ada kursus bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris bahasa Arab di situ menurut plannya saya lihat itu. Saya pergilah, saya lihatlah itu di Gunung Sari itu
plan itu Papan nama ya. papan nama persiapan pondok pesantren Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah. Belum Hidayatullah ya. Hidayatullah. Iya. Ada sejarahnya itu kenapa nanti dihapus. Iya. Nah, di situ ada kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, pendidikan ulama dan ulama VUZ. Tapi nama PUZ itu sejak tahun 70-an. Ya. Pendidikan ulama dan suama dan kuliatul mubaligat. Itu KMM. Ya, KMM itu. Wah, saya tanya-tanya di situ. Oh ya, rupanya itu sudah mengadakan kursus itu Ustaz Abdul Said itu. Sebelumnya sudah ada jadi. Belum ada. Artinya yang mengadakan itu belum pesantren namanya, baru persiapan pondok pesantren Hidayatullah. Saya datang sih tanya. Itu sudah berlangsung beberapa hari itu. Tapi setiap malam itu kuliah. Kuliah Ustaz Abdul Said itu. Ya, langsung saya melamar itu masuk. Santrinya juga berapa orang itu. Ya, singkat cerita saya diterima di situ. Ya, langsung saya masuk karena memang saya kan tidak ada rumah di sini. Saya numpang saja sama paman itu. Ya, saya langsung masuk itu. Artinya ikut sekalian ya, sudah mondok di situ. Iya. Karena memang di situ ada kursus bahasa Inggris. Ada salah satu ustadz itu, temannya itu Pak Hasan, Pak Hasim, namanya Kisman itu. Oh, Pak Kisman. Pak ya. Kisman itu dulu. Tapi sebentar aja dia terus hilang, tidak tahu kemana. Nah, ternyata setelah saya di situ mengikuti, malah saya dijadikan asisten. Wah, saya mau belajar kok malah dijadikan asisten. Karena dianggap punya basic set ya. Ya, artinya ada basic tapi belum bisa juga. Tapi yang menarik saya itu justru setiap malam kuliahnya Ustaz Abdul Said itu. Ya, saya kan hanya berapa orang, dua tiga orang kah di anu itu di yang di Gunung Sari mondok itu. Termasuk Pak Suardani itu. Oh, Pak Suardani di situ. Ya, pada itu perjuangan saya. Yang lain itu kan pulang pergi ke rumahnya Pak Hasan Suraji, ada rumahnya di belakang pesantren itu Pak Hasan Suraji. Pak Sarbini apalagi jauh, nanti habis mengajar baru dia datang malam. Ustaz Amin juga ya. Iya, Pak Amin dan beberapa orang, Pak Halim almarhum. Kalau Ustaz Manantering memang di situ beliau tinggal ya. Bukan, dia itu kan dulu tukang jahit. Tukang jahit. Dia sebenarnya itu Pak Manantering kalau sejarahnya itu enggak masuk santri itu. Dia menjahit saja itu. Nantilah ada Gunung Tembak ini baru datang ke Gunung Tembak. Datang ke Karambusi dulu baru ke Gunung Tembak. Ya, status sebagai santri ya seperti kami itu enggak pernah, karena dia sudah berkeluarga kan, sudah punya anak. Oh iya. Ya. Malah kalau kita mau menjahit baju celana ke tokonya itu di Pasar Baru. Iya. Terkenal tukang jahitnya. Terus apa ya tadi yang menarik dari? Nah, saya dengarkan kuliah itu, saya bilang lain-lain ini anunya ini. Kuliahnya ini. Artinya membangkitkan itu semangat. Materinya tentang apa sih awal-awal dulu itu? Wah, memang materi jihad Pak. Oh, materi jihad. Waduh, itu diungkap-ungkap. Saya ini kan tahu itu soal Karum Sakal gerakan DITI Sulawesi Selatan. Kampung saya itu malah termasuk kantong DI itu. Jadi nyambung itu. Nyambung perasaan dan nyambung. Sampai saya pulang ke rumah itu saya kasih tahu sama saya, wah, itu bukan pesantren Pak. Kayaknya kita bergerilya dalam kota ini. Ya, itu tanda petik itu. Iya. Akhirnya tertarik. Soalnya sudah enggak anu lagi bahasa Inggris. Sudah enggak terpikir lagi bahasa Inggris. Enggak anu lagi. Ustaznya juga pergi enggak tahu kemana itu. Enggak tekun juga. Ya belajar juga bahasa Arab sama Ustaz Hasim itu, dasar-dasar bahasa Arab. Ya mengaji. Ya meskipun saya sudah tahu ngaji tapi sudah hampir hilang itu ya. Mengaji di situ. Ya karena tinggal di situ ya segala kegiatan Tidak ada juga kegiatan, cuma itu makan saja, tidur, belajar begitu. Berapa tahun Ustaz di Gunung Sari itu? Kayak cuma 3 bulan kah? Oh, udah sampai tahunan ya? Udah ada sampai tahunan. Terus ya pindah ke salah satu kebun di atas Gunung Kawi itu, Karangrejo namanya. Karangrejo namanya. Iya.
diangkut semua itu. Dan malam-malam itu dicabut itu papan nama itu, dibawa pergi ke rumahnya saudaranya Ustadz itu Pak Jaksa. Nah, itu sudah ada bangunan jadi? Tidak ada, itu bekas penggergajian kayu itu di situ. Di Karangrejo itu? Bukan di Gunung Sari itu. Oh, di Gunung Sari itu. Itu di gunung itu tidak ada apa-apa di situ. Kebun saja ada gubuk-gubuk itu yang bocor juga. Kita pinjam di situ. Di tengah baru kita bikin gubuk-gubuk itu. Masing-masing ada saudaranya Pak Mujahid Subair dulu almarhum Pak Muiz namanya, ada Marsuki, ada Pak Usman As'ari, tapi ndak tetap tinggal di pesantren, dia pulang pergi juga. Tapi ya masing-masing kita bikin rumah itu gubuk. Nggak usah punya gubuk itu paling besar, itu yang ditempati salat berjamaah. Iya, musolanya ya. Ustaz itu kalau datang ya salat jamaah di situ. Tapi dia tidak tinggal bermalam. Yang saya ingat itu Pak Suwardani, saya, Pak Usman As'ari, Pak Muiz, Pak Marsuki namanya dulu. Tinggal di situ beberapa orang. Nah, tiba-tiba itu Kadir Mapasoso yang punya Karambugis itu menawarkan itu tempatnya untuk ditempati kuliah. Setiap malam kita turun itu menjelang maghrib, salat maghrib, kuliah, isya pulang lagi ke atas ke Karangrejo itu, jalan kaki itu turun. Karangrejo, Karambugis tuh? Iya, dia jalan kaki itu. Iya, masih sebelum seramai sekarang gitu. Dia belum ada apa-apa di Karambugis ya? Ya belum ada apa-apa itu, memang rumahnya itu yang Hotel Surya itu. Oh, yang Hotel Surya itu ditempati dulu itu kuliah. Pak yang bermimpi kuliah itu Pak Ustadz Junaid almarhum, kakaknya Ustadz. Iya, kakaknya dan Ustadz. Nah, akhirnya ya Ustadz pindah juga ke sana itu, pinjam rumah, bikin bawa ke sana buku-bukunya itu. Pada akhirnya ya kita pindah juga ke sana. Akhirnya ditinggalkan itu Karangrejo. Karena Karangrejo hanya posisi dipinjamkan gitu. Iya, dipinjamkan aja di situ. Tempat nginap. Tempat nginap. Ya. Jadi waktu di Karambugis mulai dari nol lagi jadinya, bangunannya nggak ada. Iya, nggak ada sebenarnya. Ya begitulah prosesnya itu ya. Belum mau dikatakan mau dibilang juga tidak, belum pernah memulai, ya begitulah permulaannya itu. Karena belum ada juga apa-apa. Itu semua tempat menginap itu, tempat berteduh itu ya semua dipinjam remperannya orang itu. Oh, ya subhanallah. Ya. Itu tuh dari nol saja ya? Iya. Terus untuk makan apa gitu? Dari mana waktu itu? Ya, saya tidak tahu tuh, tidak pernah juga rasanya kita masak itu. Tapi dikasih orang, makan aja terus. Ya, dikasih orang itu kan. Ya, yang kan kita sudah kumpul itu dengan Ustaz Nasir, Ustaz Hasan, Ustaz Hasim, Ustaz Usman Palese itu pada waktu mau pindah ke Karangrejo dia pulang ke Sulawesi kawin. Jadi pada waktu itu hiruk pikuk kita pindah ke Karangrejo, ke Karambugis itu ndak ada dia. Iya. Nah, nanti pas kita di Karangrejo itu dia datang, masuk juga di di gubuk-gubuk itu, bawa istrinya itu. Kan baru gubuk-gubuk. Akhirnya pindah ke Karambugis, dia dipinjamkan rumah di situ Pak Usman. Ya. Beliau termasuk duluan yang nikah di antara yang lain saja. Usman. Saya tidak tahu yang mana duluan, Pak Hasan Suraji atau Pak Usman. Hasan Suraji kan kawin di sini. Pak Usman kawin di kampung. Kayaknya kalau dilihat dari umur anaknya kayak Khalid yang paling tua ya. Iya. 74 dia lahir itu. Iya, duluan dia kayaknya. Tapi ya tidak terlalu jauh beda lah. Iya. Ya, Ustadz pada waktu itu belum kawin, almarhum Ustadz Abdul Said. Nanti belakangan dia baru kawin itu. Terus itu bisa menarik santri putri itu gimana Dan? Kan waktu itu itu kita kan dulu bergabung dengan Muhammadiyah. Iya. Nah, pisahnya kita Muhammadiyah itu karena dia mau namakan itu Muhammadiyah, ini dinamakan pesantren Muhammadiyah, nggak mau nama Ustadz itu. Akhirnya ya pisah. Nah, itu banyak itu Aisyah itu yang putri-putri. Aisyah itu. Ya semacam pemuda Muhammadiyah seperti Pak Mahmud itu.
Sebenarnya yang membina itu pesantren, bukan Muhammadiyahnya. Jadi banyak dulu itu kalau kita kuliah itu pagi, hari Ahad pagi itu banyak itu gadis-gadis itu. Puluhan saja. Wah lebih sudah. Tapi habis semua yang tinggal itu ya itu Ibu Ida, istrinya Pak Mahmud almarhumah, marfuah. Ada namanya satu Nursia dengan Ibu Hasanah, istrinya Pak Usman Asy'ari. Iya. Istrinya saya juga. Saya? Iya. Enggak belum itu belum Oh, ada. belum, awal-awal belum. Iya. Santri pertama putri itu ya itu 4. Oh, 4 itu. Iya, Ibu Ida, Ibu Hasanah, Bu Marfuah Marfuah dan Ibu Nursia. Oh, iya. Terus tadi yang kelewatan sejarah pesantren Hidayatullah, sebelumnya pesantren Pangeran Hidayatullah. Ya, pesantren Pangeran Hidayatullah. Kemudian waktu itu selalu Pertamina mengundang itu mubalim besar seperti Profesor Karim Musakir, Buya Hamka. Saya persis belum berapa lama saya di pesantren kamu itu datang Buya Hamka itu. Terus banyaklah datang pada waktu B. Arifin ya. Tokoh-tokoh saja. Iya, tokoh-tokoh memang waktu itu yang datang ada. Waktu itu kalau saya tidak salah Buya Hamka, Buya Malik Ahmad atau Pak Sakir yang menyarankan nggak usah pakai terlalu kedaerahan kalau pakai Pangeran Hidayatullah. Itu kan pahlawan Banjar itu. Iya, Pangeran Banjar. Pangeran Hidayatullah terlalu ke daerah. Akhirnya ya pakai Hidayatullah aja. Oh, itu saran ya dari tokoh-tokoh Iya, itu. saya tidak tahu siapa persisnya itu Buya Malik Ahmad atau Profesor Karim Musakir itu. Jadi waktu itu Ustadz kan tadi kerja sudah mapan ya, secara materi udah mapan. Terus ke Hidayatullah dalam kondisi pindah-pindah kubu-kubu. Ya betul. Ya betul dari menurut saya enggak pikir itu. Saya sudah enggak pikir itu mencari kerja, enggak ada pikiran itu, pokoknya di pesantren itu. Enggak berpikir lagi ya masa depan kayak apa gitu. Enggak berpikir. Saya tidak tahu juga kenapa saya tidak terpikir itu. Sementara rame-rame orang kan. Pada orang mau nyari kerja, nyari uang, nyari dolar ya. Iya. Saya ada sedikit tabungan itu, saya belikan buku-buku itu. Jadi sejak dulu itu selalu beli buku-buku itu, pesan ke Jogja itu melalui Ustaz Hasim, melalui Ustaz Hasan itu. Tafsir dan lain itu saya banyak beli buku-buku waktu itu. Ya saya habiskan betul-betul, enggak ada uang saya lagi. Uang untuk buku tabungannya. Iya. Belum berpikir nikah waktu itu Ustaz. Ada bukan betul enggak ada terpikir itu. Makanya saya heran dia kenapa itu dulu enggak ada terpikir itu. Artinya betul-betul fokus. Iya, fokus itu. Apa mau dibilang mungkin salah satu di antara itu terlalu menarik itu menggigit itu kuliahnya Ustadz Abdullah Said itu. Ya, jadi doktrin awal itu masalah jihad ya, itu. Memang itu ya sejarah itu, makanya saya bilang waktu itu saya ingat belum ada kaset ya waktu itu. Mereka kata ada kaset ya luar biasa waktu itu. Materi-materi yang sampai seperti kan ini Ustaz Hasan kan ini memang dari Muhammadiyah kan, Ustaz Hasan dari Muhammadiyah. Aku tanya, enggak pernah kita dengarkan itu. Memang lain sendiri itu. Jadi itu mubalik yang datang itu enggak hambar lah itu ya. Iya. Kurang magnetnya saja. Iya, enggak menggigit itu. Iya. Terus kepindahannya ke Gunung Tembak ya? Nah pada waktu itu setelah kita di Karambugis dikasihlah itu sedikit dipinjami pada waktu itu tanah atau diwakafkan tanah itu sedikit membangun itu. Nah memang saya di awal itu cita-citanya Abdullah itu mau bikin pesantren besar, tentu membutuhkan. Dan belum sampaikan ya? Ya sering kita mencari lokasi yang lebih besar. Di saat memang belum punya apa-apa tapi sudah punya gambaran nanti harus itu sampai ke sana ke kilo jalan itu Samarinda itu, jalan Samarinda yang sana itu pernah kita ke kilo berapa itu, padahal belum tembus jalan itu. Survei saja? Iya, survei cari. Saya ingat itu. Jalan kaki itu? Naik kan kita itu banyak jamaah pengajian di Projakal, proyek jalan Kalimantan itu. Iya. Yang di 1,5 kilo itu. Nah, bawakan truk kita ke sana ya.
Nyari lokasi ya. Dari lokasi. Bersamaan pada waktu itu pergantian wali kota. Ya, masuklah itu Haji Asnawi Arba'in yang mantan Bupati Bulungan. Oh, beliau dari Bulungan. Ya, dia polisi tapi dia jadi bupati di Bulungan. Yeah. Dan sangat agamis sekali orangnya. Ya. Akhirnya tertarik itu. Ya kesupi-supian memang orangnya itu. Ya banyaklah ulama-ulama sini yang barangkali kurang respect terhadap pesantren, ngadu-ngadu begini pesantren. Ya tentu saja tidak mudah mempercayai, dia mau buktikan sendiri. Ya datanglah ke pesantren itu, tanya-tanya apa. Ya akhirnya tertarik itu, bahkan nyumbang itu beras setiap bulan. Kita sudah ada bangunan kayu itu. Kita dilihat itu nggak ada bantal, nggak ada kasur, dikasih bantal, dikasih kasur, tapi tidak dipakai. Terus kita simpan di gudang. Kenapa Ustaz? Ya supaya kita tidak enak. Supaya tidak enak tidur ya. Pakai balok aja itu bantal. Bantalnya pakai balok ya? Pakai balok. Iya, sementara di dalam gudang itu kita ilir-ilir, bantal dalam udah dipakai tuh. Ini dalam rangka untuk biar bisa bangun cepat saja. Iya, semua kita begitu. Ya. Artinya bukan karena ndak ada, tapi memang dituntut untuk prihatin ya. Ya itu juga jadi istilah dulu bahwa kita ini menderita karena direncanakan, bukan terpaksa kita menderita. Memang kita rencanakan karena ada target. Bukan kita tidak bisa makan enak, bisa makan ada makanan. Ada makanan enak, tapi sengaja di. Iya. Jadi tadi yang pindah ke Gunung Tembak. Jadi ya mencari, tiba-tiba ini ya rupanya karena sudah dengarkan juga Pak Wali Kota Asnawi itu mencari lokasi, dia ikut mencari ke sini. Ya singkat kata kita mulai ini di sini. Akhirnya pada tahun berapa 74 kayak itu ya kita ke sini. Dan kalau saya tidak salah itu yang pertama datang ke sini itu ada foto yang di bawah gua sana itu. Iya, yang di Batu Bata itu. Iya, Batu Bata itu kayaknya yang pertama sekali ke sini. Itu jam 3 sore itu. Jam 3 sore. Jam 3 sore kalau tidak salah salat asar itu waktu. Iya, pas itu ada sholat di situ. Iya, sementara salat kita itu kan. Dan itulah orang yang pertama datang itu. Dan saya masih ingat itu. Pasan Suraji, Pak Suardani, Pak Darul, saya, Pasan Ibrahim, Pak Majid Asis. Oh, Ustaz masih Asis. Ya, datang ke sini di dalam foto itu. Kalau tidak salah ya itu foto pertama itu datang ke sini. Tapi awalnya, itu langsung menetap atau masih survei itu? Enggak, langsung menetap itu. Langsung menetap ya. Termasuk saya Pak. Dengan kondisi seperti itu. Iya, memasak-masak kita di situ. Jadi ini kan dari Gunung Sari 0, Karangbukis 0, Karangrejo 0, Karangbukis 0. Masih berkisar di 0 terus. Jadi belum ada angka 1 itu. Di sini 0 lagi. Ya. Nah, waktu itu juga bersama dengan itu wali kota lah namanya ini Pak Asnawi Arba'in yang sedang agama itu, dia mengadakan pengajian rutin itu di pejabat-pejabat, di lingkungan pejabat, di rumahnya, rumah dinasnya, termasuk pengusaha-pengusaha. Nah, suatu ketika dia berembuk lah itu bahwa bersamaan dengan mau diadakan di sini pembukaan dan penutupan MTQ yang dibuka oleh Soeharto, tapi tidak mungkin kita undang Soeharto untuk meresmikan. Yang menutup itu Menteri Agama Mukti Ali. Oh, Mukti Ali. Nah, itu yang diincar itu nanti kalau pulangnya itu kita minta meresmikan. Jadi dikebut itu menyumbang itu pengusaha itu orang kaya itu untuk membangun beberapa fasilitas di sini. Ya. Oh, itu yang mempercepat saja. Ya, bangun berapa tapi masih semi permanen saja itu, semua kayu aja semua itu. Tapi kenapa Pak Asnawi Arba'in semangat betul? Ya, yang enggak tahu lah tuh. Ya tentu saja di samping memang aslinya memang mau agama ya. Dan belum ada pesantren yang lain guys di Deto? Belum ada. Istilah pesantren saja itu enggak. Jadi istilah dakwah, istilah pesantren itu hal yang baru di almarhum itu bahasakan bahwa dakwah di Kalimantan ini berapa puluh tahun itu ketinggalannya dari Sulawesi Selatan.
Iya. Nah, jadi mungkin ini karena jadi pesantren besar pertama beliau. Saya kira tidak ada pikirannya begitu. Pokoknya yang mau itu artinya memanfaatkan ini Menteri Agama ini momentum yang mau disergap itu. Untuk peresmian ya. Iya. Ya, luar biasa itu jamaah-jamaah di Kota itu selalu datang semua ke sini kan? Datang ke semua. Ini kan dalam kondisi di sini kan masih hutan Jat ya. Bukan juga hutan, tapi karena ada pohon-pohon cempedak, ada pohon-pohon nangka itu. Kayak kebun-kebun ya. Iya, pohon belukar saja itu. Alang-alang itu banyak. Jadi jangan dibayangkan bahwa dulu di sini tidak benar itu katakan hutan dulu, tidak ada bukan hutan.